Shalom saudaraku, apa kabar? Saya berbahagia karena pada hari ini saya masih diberikan kesempatan untuk hidup dan hidup untuk menyaksikan kebaikan Tuhan setiap hari, sekalipun kita selalu ada di dalam masalah. Ya, karena siapa sih yang gak pernah menemui masalah? Masalah nggak pernah dicari, tetapi masalah selalu datang dalam kehidupan kita. Mungkin masalahnya lain-lain, tapi selalu ada masalah, bukan? Nah, sama juga dengan saya. Saya sedari kecil memiliki masalah yaitu keuangan, dimana dari dulu saya harus mencari uang sendiri untuk hidup, untuk sekolah, ya untuk makan dari kecil sampai mungkin hari ini. Nah, pada akhir-akhir pada minggu-minggu ini saya itu sedang berdoa kepada Tuhan, ya, tentang apa? Tentang jawaban doa saya itu kepingin mengalami kebebasan finansial supaya saya ini bisa keluar dari masalah saya, ya. Saya berdoa gitu, Tuhan, bukakan saya pintu yang besar, bukakan saya sebuah terobosan yang besar supaya saya ini bisa menyekolahkan anak-anak saya, bisa membantu keluarga saya, ya, bisa juga memberkati orang lain, ya. Terus juga saya ini menanggung sesuatu yang tidak saya perbuat. Nah, saya berdoa, Tuhan, ketika saya harus menanggung segala sesuatu yang saya tidak perbuat, maka berikanlah saya sebuah jalan dan jawaban yang besar agar saya ini bisa membereskan masalah itu. Nah, belum habis masalah itu, ada lagi masalah yang lain, ya, dimana namanya anak saya sekolah, ya banyak lah yang harus juga membeli ini dan itu, harus dia ini ada kegiatan ini dan itu yang harus diikuti. Terus kemudian masalah itu belum selesai, nanti tiba-tiba itu ada kebutuhan pelayanan, ya. Nah, yang saya ingin ceritakan itu di sini ketika saya sekali lagi pelayanan saya itu, kalau selain di gereja kan saya kan melayani Tuhan itu di bidang penginjilan, di mana saya memberitakan firman Tuhan, menyampaikan kabar baik yaitu Injil, yaitu tentang keselamatan dari Tuhan Yesus. Di dalam Tuhan Yesus saya beritakan kepada setiap orang yang belum percaya dan belum pernah mendengar nama Yesus, atau yang sudah pernah mendengar namun mereka ini berpindah keyakinan gitu loh. Nah, setiap hari saya itu selalu mencari peluang untuk mengabarkan Injil ini kepada orang. Nah, di saat masalah-masalah saya itu belum selesai dan bertubi-tubi, ya kemudian saya memiliki kebutuhan pelayanan juga, ya. Karena setiap orang yang kita injili itu, ya, kemudian kalau mereka tidak percaya, ya sudah, saya serahkan sama Tuhan. Nah, kalau mereka menjadi percaya, itu juga menjadi pelayanan kita untuk memuridkan mereka. Nah, mereka ini akhirnya harus kita rawat gitu loh, ya. Harus kita rawat, gak bisa dibiarin gitu aja. Nah, untuk merawat, untuk melayani murtadin baru, ya, dan atas izin Tuhan dan anugerah Tuhan, itu di minggu
kemarin itu ada 2 jiwa yang mau menerima Tuhan Yesus dan sudah doa deklarasi untuk pengakuan iman kepada Tuhan. Nah, rumahnya itu sangat jauh sekali karena jaraknya rumah dengan gereja itu di desa ke kota itu sangat jauh dan memerlukan biaya PP itu mahal. Dan rata-rata memang yang saya layani ini ya, yang Tuhan percayakan kepada saya, murtadin ini itu bukan orang yang memiliki banyak harta ya. Rata-rata itu yang kekurangan juga. Jadi saya juga harus memikirkan hal itu. Nah, terus ditambah itu juga tiba-tiba ada pengumuman uang kuliah saya itu naik. Waduh, ini mau diterusin ini naik lumayan, gak diterusin ini saya ini sudah semester 6 gitu. Tetapi saya berdoa kepada Tuhan dengan tenang, dan Tuhan itu hanya mengatakan kepada saya, jangan meminta-minta dalam melayani, jangan meminta-minta untuk kebutuhanmu, jangan meminta apapun kepada siapapun, hanya andalkan Tuhan saja. Saya setiap hari itu Tuhan bukakan jalan yang besar supaya saya ini bisa bayar kuliah, supaya saya ini bisa bayar anak saya sekolah, bisa nabung untuk anak saya sekolah yang kecil juga tahun depan mau masuk TK ya. Terus kemudian banyak kebutuhan pelayanan itu nggak satu tapi beberapa gitu ya. Nah, terus kemudian itu memang ada uang untuk pelayanan ya kan, ada sisa uang untuk pelayanan. Nah, terus saya berpikir, ini uang ini bisa saya bayarin kuliah dulu dan juga untuk kebutuhan saya dulu, atau uang pelayanan ini akan saya salurkan beneran untuk pelayanan gitu ya. Nah, dan Tuhan mengatakan dalam nurani saya ya, untuk mendahulukan kerajaan Allah. Jadi saya pakai itu untuk melayani, saya tabur untuk melayani jiwa-jiwa baru dan juga murtadin tetap saya layani, saya kirim untuk ibadah, kirim untuk bayar kos, saya kirim untuk dan lain-lain ya, dan saya percaya kepada Tuhan ya. Dan saudaraku, saya saksikan, saya diam, tidak minta kepada siapapun ya, saya tidak meminjam kepada siapapun, tetapi saya merasakan deg-degan gitu ya, ngeri-ngeri sedap. Bisakah ini anak saya bayar sekolah, bisa nggak saya bayar kuliah, bisa nggak ini saya nanti ini kan uangnya sudah, pokoknya saya kirim semua uang untuk pelayanan itu saya kirim semua. Terus saudaraku, tiba-tiba itu ada seorang yang digerakkan Tuhan untuk bertanya kepada saya itu tentang uang kuliah saya itu naik berapa dan berapa yang harus dibayar ya. Saya bilang tidak, saya hanya butuhkan doa saja. Tetapi beliau ini mengatakan bahwa dia disuruh Tuhan untuk membayari kuliah saya di semester ini ya. Jadi saya itu lega sekali, saya bersyukur ketika saya mendahulukan uang pelayanan dan saya tidak memakai uang pelayanan saya untuk kebutuhan saya, untuk kebutuhan anak saya. Ternyata Tuhan menyediakannya dan saya tidak perlu meminta-minta kepada siapapun. Tuhan bisa menggerakkan hati siapapun. Dan saya percaya juga anak-anak saya juga, ketiga anak saya ini akan dipelihara Tuhan meskipun hanya saya yang bekerja dan nominal gaji pekerjaan saya itu kalau di akal itu tidak cukup untuk ketiga anak saya ini sekolah. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tidak pernah membuat kita dan anak-anak kita meminta-minta roti. Asal kita percaya dan terus melayani Tuhan. Sekalipun kita banyak masalah, kalau Tuhan suruh kita layani, menginjili dan memuridkan orang dan memberkati, lakukan saja. Tuhan pasti akan pelihara hidup kita. Jika Tuhan tidak membukakan kita pintu yang besar, maka Tuhan akan membukakan kita pintu yang kecil untuk bertahan hidup
dan supaya kita tetap mengandalkan Tuhan setiap hari. Belajarlah terus percaya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.